Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, guru mata pelajaran fikih di MTS Pembangunan Mandirancang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sekaligus mahasiswa dalam jabatan PPG Transformasi Plus tahun 2005 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 242112 390. Hari ini Senin 12 Mei 2025 saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 8 dengan materi fikih yaitu tata cara ibadah haji. Bagaimana videonya? Simak video kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, dan saya pribadi sangat bahagia sekali bisa kembali berjumpa dengan anak semua yang cantik yang ganteng. Dan alhamdulillah hari ini Senin tanggal 12 Mei 2025 kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk meneruskan kembali belajar di MTS Pembangunan yang kita cintai. Selanjutnya Bapak akan mengecek keadaan kalian. Sudah siap semua ya? Silakan buku pembelajarannya disiapkan, buku tulis, buku LKS, dan peralatannya disiapkan semuanya. Sudah siap ya? Kemudian kalau sudah siap, Bapak absen. Silakan nama-nama yang Bapak sebutkan tolong dijawab dengan hadir ya. Aditya Aulia Rahmat. Hadir. Adam Syafiq Azizan. Amin Nazwa Aswa. Sakit ya. Esa Nur kemudian Zahid Marzuk. Sakit. Baik, mari kita doakan anak-anak kita, teman-teman kita yang kebetulan tidak hadir dan saya sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Hadinya Al-Fatihah. Selanjutnya, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber ilmu bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita yang sedang belajar ini dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk membaca Al-Qurannya, mari kita membaca bersama-sama dengan membaca surat Al-Insyirah. Sudah apa semua surat Al-Insyirah? Mari kita bersama dengan diikuti. Kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, hari ini kita mulai belajar dengan diawali nomor 2. Untuk doa kami persilakan teman kita Naila untuk memimpin doa. Padanya dipersilakan. Marilah kita berdoa sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين. Berikutnya adalah semua untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Silakan dimohon berdiri semuanya.
silakan duduk kembali. Baik, anak semua, alhamdulillah tadi kita sudah mengawali aktivitas kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Insyirah, dan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan dan Pancasila. Selanjutnya, sebelum Bapak masuk pada pembelajaran hari ini, materi hari ini, Bapak akan mengulas kembali ya, kira-kira materi yang sudah Bapak sampaikan pada sebelumnya, apakah kalian masih ingat atau tidak ya? Yaitu materi kita tentang haji dan umroh. Nah, kebetulan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita hari ini sudah ada sebagian yang sudah berangkat ke tanah suci. Ya, haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Artinya kewajiban ini tidak wajib oleh seluruh umat Islam karena ada syarat dan ada ketentuan yang nanti akan kita bahas bersama. Haji merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amalia harta dan fisik. Ya, kenapa? Karena orang yang melaksanakan haji itu harus mempunyai biaya dengan membayar yaitu 25 juta untuk pendaftaran dan selebihnya ketika dipanggil menjadi peserta dengan melunasi. Nah, kemudian fisik harus sehat, ada uang, tetapi fisiknya tidak sehat, alias sakit, tidak akan bisa berangkat haji. Alias haji itu harus mempunyai biaya dan dalam keadaan sehat. Seperti itu ya. Ibadah haji memang tidak diwajibkan bagi setiap muslim karena ibadah ini memerlukan biaya. Nah, biaya ibadah ini tidak sedikit, sangat mahal, ya, sehingga tidak bisa tidak semua bisa melaksanakan daripada haji. Nah, kemudian ibu sebelumnya sudah jelas bahas apa itu haji secara bahasa. Haji itu mempunyai pengertian secara lughat dan secara istilah. Secara lughat atau bahasa adalah al-qasdu, artinya menyengaja. Ya, apa? Al-qasdu. Apa artinya? Menyengaja. Oke. Sedangkan menurut istilah, silakan misalnya, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah yang ada di Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, jadi haji itu adalah kita mengunjungi Baitullah yang ada di mana? Yang ada di Mekah. Di Mekah itu di mana? Negara mana? Arab Saudi. Ada yang sudah pernah ke Arab Saudi? Nah, mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke Mekah ya. Nah, puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu saat dilaksanakannya tuh di padang Arafah. Untuk hari ini, untuk tahun ini, insya Allah ya, Idul Adha itu jatuh pada tanggal 6 Juni dari hari Jumat. Nah, itu sebentar lagi. Makanya sekarang sudah banyak yang pergi ke Mekah. Nah, kemudian hukum dan dalil haji ya. Hukum haji adalah apa? Hukumnya fardu ain. Siapa yang tahu fardu itu apa? Fardu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang sudah mampu secara individu ya. Nah, sekali seumur hidup. Jadi ibadah haji ini adalah fardu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Adapun dalilnya itu tertuang dalam Quran surat Al-Imran ayat berapa? 97. Ya, sudah hafal semua ya ini ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu. Ini adalah Al-Quran. Kemudian dalam hadis, ini hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu illa jannah. Bahwa umrah itu bisa menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi balasannya adalah sangat luar biasa. Balasannya berupa surga. Nah, itu adalah materi yang telah kita pelajari minggu sebelumnya. Nah, materi kita hari ini ya, yaitu adalah apa ini?
tata cara haji. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana tata cara haji itu, seperti apa awal dan akhirnya. Insya Allah kita akan bahas. Tapi untuk bocorannya pertama adalah haji itu dimulai dari ihram. Nanti ihram itu seperti apa? Kemudian setelah ihram wukuf di Arafah, setelah wukuf di Arafah kemudian mabit di Muzdalifah, setelah mabit di Muzdalifah kemudian jumrah Aqabah, kemudian setelah jumrah kemudian tawaf ifadah, setelah tawaf ifadah kemudian sa'i, setelah sa'i kemudian tahallul awal, ya, setelah tahallul awal kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul kedua dan mabit di Mina. Nah, ini adalah materi kita yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Kasih tetap semangat. Baik, sebelum Bapak menginjak ke berikutnya, Bapak ingin coba menanyakan pertanyaan ini, ya, pertanyaan pemantik buat kalian. Sejauh manakah pemahaman dan juga wawasan kalian terkait? Ya, yang bisa jawab langsung saja, ya, satu-satu ya, satu pertanyaan satu jawaban. Ya, coba yang pertama nih, apa makna haji bagi seorang muslim? Ya. Wah, bagus. Tangan. Bagus ya, karena untuk menyempurnakan seorang muslim. Bagus. Yang kedua, coba, mengapa ibadah haji hanya wajib bagi orang yang mampu? Oh, mantap. Tangan. Yang ketiga nih, bagaimana pelaksanaan haji dapat membentuk karakter sabar dan disiplin? Pengen tahu? Silakan. Waduh, luar biasa. Wah. Ya, luar biasa ya. Nah, cuma nih kelas 8 luar biasa. Meskipun materinya belum disampaikan, tapi kalian sendiri sudah bisa menjawab dengan baik. Adapun salah itu sudah hal yang biasa ya. Baik. Nah, setelah itu anak-anak semua yang Bapak hormati ya. Selanjutnya adalah dalam pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar, ya, yang pertama adalah menghayati nilai-nilai positif dari ibadah haji dan umroh. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap toleran, sabar, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan haji dan umroh. Yang keempat, mengkomunikasikan ketentuan manasik haji dan umroh. Itu adalah hadirnya kompetensi dasar, alias minimal yang kalian ketahui. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Nah, kita belajar hari ini tujuannya masih tentang haji dan umroh ini. Tujuannya seperti ini. Ya, setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa-siswi kelas 8 dapat pertama menjelaskan ketentuan ibadah haji dan umroh, bisa menjelaskan apa itu haji, bisa dijelaskan. Yang kedua, menyebutkan tata cara manasik haji dan umroh. Yang ketiga, menjelaskan nilai positif yang terkandung dalam syarat ibadah haji dan umroh. Yang keempat, menerapkan sikap toleran, sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak semua, meskipun kita belum belum termasuk orang yang menisar ibadah haji, akan tetapi setidaknya kita dari hari ini, dari sedini mungkin kita belajar tentang haji dan kita niatkan, ya, kita termasuk orang-orang yang dipilih, orang-orang dipanggil kemudian hari untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ya, demikian. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk hamba Allah, orang-orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memupuk semangat, mari kita meeting dulu ya, dengan untuk semangat ya. Siap ya? Ya, 1 2 3 tepuk semangat. Semangat. Baik. Sisi pertama cukup. Baik, sisi pertama. Baik, teman semua, alhamdulillah kita tadi sudah belajar kegiatan ini hari ini dan kita langsung untuk melihat video. Silakan kita akan lihat. Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir.
Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada pun persiapan sebelum ihram: mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan Ini namanya persiapan ya, belum termasuk nanti dan bermalam di sana sambil menunggu di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan ini dilakukan sebelum kembali pada negara masing-masing atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Baik, anak-anak semua, tadi barusan kalian telah menyimak video tentang bagaimana tata cara haji dari awal sampai akhir. Kira-kira bisa dipahami atau tidak tadi video tadi? Alhamdulillah. Dan tentunya tidak semua video yang kalian lihat tadi kalian pahami. Mungkin ada beberapa hal yang kalian perlu pertanyakan. Ya, untuk itu saya kasih 3 penanya ya untuk bertanya terkait tentang hal-hal yang belum tersampaikan dalam video tadi. Baik, silakan. Yang pertama, barangkali ada yang bertanya. Oke, Gladys, silakan Gladys. Wah, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Dari rangkaian tadi itu ada yang namanya ihram. Dan seperti apa niat haji itu? Wah, masya Allah. Bisa sama jawab. Wah, luar biasa. Kasih aplaus buat Kesa dan Gladys. Ya. Baik. Yang kedua, saya buka pertanyaan yang kedua. Silakan. Baik, silakan jawab. Berapa macam jumlah itu dan berapa jumlah fikir untuk mereka jumlah? Wah, makanya bagus. Memang tadi tidak disebutkan, tidak secara rinci. Siapa yang bisa menjawab? Wah, silakan. Fitri. Jumlah ada 3, yaitu jumlah ular, lupa, dan akobah. Mereka jumlah akobah itu ditambah 10 sebanyak 7 kali kerikil, dan pada tanggal 11, 12, 13 menempel 3 jumlah, yaitu jumlah ular, lupa, dan akobah. Tiap harinya 21 kerikil, jadi semuanya 70. Wah, luar biasa. Saya aplaus buat Fitri dan jawab. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ada yang bisa bertanya? Silakan. Tahu Negara. dari rukun haji, tahu haji namanya mau apa dan jelaskan macam-macamnya. Wah, siapa? Ada yang bisa menjawab? Wah, silakan. Tawaf haji namanya tawaf ifadah, macam-macam tawaf, yaitu 1 tawaf kudum, yaitu tawaf yang melindungi Ka'bah sebanyak 7 kali kan pertama kali datang ke Mekah. 2 tawaf umroh, yaitu tawaf dilaksanakan dalam rangka umroh. 3 tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilaksanakan sebagai sholat sebagai salah satu rukun ibadah haji. 2 tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilaksanakan waktu-waktu oleh siapapun yang berada di Baitul Haram. 5 tawaf wada, yaitu tawaf pamitan ketika meninggalkan kota Mekah. Wah, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan buat kalian dan buat. Baik, alhamdulillah kita sudah tadi melihat video dan juga alhamdulillah ada yang bertanya dan menjawab. Sesi berikutnya adalah kita akan membuat kelompok. Nah, alhamdulillah semua tadi kita barusan untuk melihat video tayangan tentang haji, tata haji, dan hari ini kita membuat kelompok. Alhamdulillah sudah terbentuk 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dan alhamdulillah sudah tersedia dan dibuka buku LKS-nya masing-masing. Untuk itu silakan Bapak persilakan buat kalian untuk berdiskusi ya, sekaligus
silakan kalian nanti presentasi setiap kelompoknya. Untuk kelompok 1 silakan nanti kalian tuliskan lembar untuk presentasi di lembar toko ini, yaitu tentang syarat wajib dan syarat haji. Untuk kelompok 2 silakan kalian baca, diskusikan dan presentasikan nanti terkait tentang rukun haji. Ya. Untuk kelompok 3 silakan kalian baca, diskusikan dan nanti presentasikan tentang wajib haji. Dan untuk kelompok terakhir silakan baca dan diskusikan terkait tentang tata cara haji. Waktu yang Bapak sediakan tidak banyak ya. Silakan gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Saya kasih waktu sebanyak 20 menit dari sekarang, diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa ya. Jadi luar biasa daripada kekompakan kalian, semangat kalian, dan tentunya tadi dari hasil representasi dan belajar kalian ada hal-hal yang ingin kalian pertanyakan. Kami persilakan buat antar kelompok untuk bertanya dan sekaligus supaya tertib untuk setelah bertanya langsung dijawab saja. Jadi bertanya langsung jawab, bertanya langsung jawab. Baik, kami persilakan. Siapa dulu yang akan bertanya? Kelompok 2 ya? Baik, kelompok 2 bertanya pada kelompok 1. Siap, kelompok 1 menjawab ya, siap ya. Simak, silakan. Apa perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah haji? Oh, itu semangat sekali. Apa perbedaan antara syarat wajib haji dan syarat haji? Silakan. Kelompok 1 untuk bisa menjawab. Syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dan diwajibkan menunaikan ibadah haji. Syarat sah haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ibadah hajinya sah dan diterima oleh Allah SWT. Sip, mantap. Ya, itu jawabannya. Bagaimana kelompok 2? Alhamdulillah ya. Jadi syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang menyebabkan seorang itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dan syarat sah haji adalah syarat-syarat yang manakala apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Itu adalah syarat sah haji. Baik, kasih aplaus buat kelompok keduanya. Ya. Baik, berikutnya kelompok siapa yang bertanya? Silakan. Dari kelompok mana? Ya, silakan kelompok 3. Silakan bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Apa perbedaan antara wajib haji dan rukun haji? Oke, apa perbedaan antara wajib haji dan rukun haji? Silakan kelompok 2 menjawab. Jadi perbedaan antara rukun haji dan wajib haji adalah bahwa rukun haji adalah amalan yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan dan tidak boleh diganti dengan yang menunda. Sedangkan wajib haji adalah amalan yang harus dikerjakan namun tidak digantikan dengan yang. Wah, seperti itu. Kelompok 3 seperti jawabannya. Jadi, perbedaan antara wajib dan rukun haji terletak pada kalau rukun haji itu adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan dan tidak bisa diganti dengan dam. Apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Contohnya seperti hukum. Jamaah haji tidak hukum, maka otomatis tidak sah. Kalau wajib haji adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan, manakala tidak dikerjakan maka wajib hajinya tetap sah, akan tapi wajib bayar dam. Contohnya seperti apa? Mabit di Musdalifah. Nah, ketika jamaah haji tidak mabit di Musdalifah, hajinya tetap sah, akan tapi wajib membayar dam. Seperti itu. Aplaus buat 2 kelompok ya. Berikutnya kita kelompok 4. Bertanya pada kelompok 3. Siap. Ya, silakan kelompok 3. Apa hukum haji anak kecil? Wah, coba berkata ini, bagus sekali pertanyaannya. Hukum haji anak kecil adalah sah dan dianggap haji. Sunnah dan wajib dilaksanakan haji kembali manakala sudah balik. Nah, itu dia jawabannya luar biasa ya. Jadi haji bagi anak kecil hukumnya sah. Akan tetapi bagi anak kecil ketika sudah balik mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji selanjutnya. Jadi belum gugur kewajiban hajinya. Masih baik, kasih aplaus buat kelompok keduanya. Berikutnya sekarang kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Menjelaskan larangan haji. Apa katanya? Jelaskan larangan haji. Betul, betul ini larangan haji. Larangan haji adalah hal-hal yang
haji atau ihram. Manakala dilakukan maka akan mendapatkan dam atau denda. Nah, itu dia. Larangan-larangan haji itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilanggar bagi jamaah haji. Apabila dilanggar maka wajib untuk membayar denda. Seperti misalkan nih, laki-laki ketika ihram memakai pakaian berjahit, contohnya memakai celana dalam misalkan. Ya, perempuan misalkan ketika ihram memakai cadar misalkan atau memakai parfum misalkan, itu tidak boleh. Ya, maka ketika melanggar itu semua maka dikenakan denda atau hutang. Baik, alhamdulillah sesi untuk diskusi ya alhamdulillah sudah selesai dan kita lanjut kepada tahap berikutnya. Di sini Bapak sudah menyiapkan LKPD. Apa itu LKPD? LKPD adalah lembar kegiatan peserta didik. Di LKPD ini silakan kalian untuk menuliskan dan juga menjabarkan daripada gambar di sini. Ini ada gambar 1 sampai dengan 11. Kalian nanti diharapkan dengan adanya gambar ini bisa menjelaskan terkait tentang rangkaian atau latar haji. Ya, silakan. Baik, Bapak kasih waktu 10 menit untuk melihat gambarnya. Kemudian kalian mengkoreksikan dari rangkaian-rangkaian itu menjadi sebuah tata cara haji dari gambar 1 sampai dengan gambar 11. Ya, silakan. Oke, cukup ya. Baik. Siapa yang bisa untuk menjelaskan rangkaian haji yang ada pada LKPD atau gambar itu? Silakan. Ya, silakan. Berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjelaskan tata cara pelaksanaan haji. Yang pertama itu ihram. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Dzulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dilanjutkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram dan wangi-wangian terlebih dahulu. Membaca doa ihram. Nawaitu hajja wa ihramtu bihi lillahi azza wa jalla labbaik Allahumma labbaik. Atau mengatakan labbaik Allahumma hajja. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dinilai dan dilihatnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sehingga menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, mabit di Musdalifah. Seusai pelaksanaan wukuf, jamaah lalu berangkat menuju Musdalifah lalu mabit atau menginap di sana walaupun sebentar. Yang keempat, melontarkan jumroh Aqabah. Setibanya di Mina, waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah, lalu melontarkan jumroh Aqabah dengan 7 batu kerikil, dan setiap pelemparan disertai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang kelima, tahallul awal. Setelah melontar jumroh Aqabah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau memgunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang keenam, tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Yang ketujuh, sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kedelapan, tahallul kedua. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melakukan jumroh Aqabah, tawaf ifadah dan sa'i. Yang terakhir yaitu mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 hari, yaitu malam 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sip. Nah, alhamdulillah. Terima kasih saudari Naila ya yang telah dengan jelas ya menjelaskan tentang tata haji.
Kasih aplaus buat saudari Rahmat ya. Alhamdulillah ada semua materi kita haji tentang kota raja ini dari awal sampai akhir sudah kita bahas bersama, dan pada intinya kita masuk pada poin penutup, yaitu adalah menyimpulkan materi ya. Nah, coba kita bersama-sama ya ulas rangkaian haji ini ya. Coba yang pertama, pada tanggal 8 Dzulhijjah ya, memakai apa? Baju ihram atau kain ihram. Untuk laki-laki menggunakan dua kain ihram ya. Yang pertama digunakan untuk penutup bagian bawah, yang kedua untuk diselemparkan. Untuk perempuan dengan pakai baju gamis putih. Yang kedua, tarwiyah di Mina, ini tanggal 8 ya. Tarwiyah atau berminat di Mina. Kemudian tanggal 9 jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Wukufnya dari mulai waktu zawal, yaitu waktu zuhur sampai menjelang waktu maghrib. Kemudian yang keempat, malam tanggal 10 ya, kita mabit di Muzdalifah. Di malam ini jamaah haji semuanya bermalam di Muzdalifah sembari mengumpulkan kerikil-kerikil yang digunakan untuk melakukan jumrah di esok harinya. Nah, kemudian esok harinya masih tanggal 10 jumrah Aqobah di Mina dengan sebanyak 7 kerikil. Kemudian, nah setelah jumrah Aqobah ini berarti sudah tahalul awal. Tahalul awal itu berarti penanda bahwa haji sudah selesai, tapi belum secara keseluruhan. Ya, artinya yang tadinya pakai baju ihram setelah tahun awal boleh memakai baju seperti biasa. Kemudian setelah itu pasti tanggal 10 ya, kemudian kita langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah kemudian sa'i ya, sa'i yaitu antara lari-lari dari Safa ke Marwah. Kemudian 9 yaitu mabit di Mina. Nah, tanggal 10 sampai 12 Dzulhijjah kita mabit di Mina. Kemudian setiap harinya, untuk lontar jumroh. Ada 3 lontar jumroh. Yang pertama jumroh Aqobah, jumroh ula, dan jumroh wusta. Nah, setelah ini berarti sudah tahallul yang kedua. Ya, sudah selesai. Ya, dan jamaah haji itu sudah selesai dan tinggal tawaf wada, artinya jamaah haji sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Nah, itu adalah intisari dari pelajaran kita hari ini. Dan sebelum Bapak tutup ya, Bapak ingin tahu nih hasil pemahaman kalian. Apakah kalian sudah memahami materi-materi yang sudah Bapak sampaikan atau belum? Untuk itu sudah tersedia di sini ada post-test ya. Post-test, silakan kalian jawab. Post-test ini apakah kalian sudah paham atau belum materi hari ini ya. Silakan. Ini post-testnya. Ada pilihan ganda dan juga ada esai. Nah, ini post-test. Ya, silakan dibaca dulu. Coba post-test yang pertama ini ya. Coba saya buka dulu. Nah, yang pertama coba kita jawab bersama-sama ya. Berikut yang termasuk rukun haji adalah A. Tawaf qudum, B. lempar jumrah, C. ihram, D. mabit Muzdalifah. Tuh, C. ihram ya. Yang kedua, coba wajib haji yang dilakukan di Mina adalah titik-titik. Uraya, jelaskan hatam melaksanakan ibadah haji secara lengkap dan beruntun. Tadi sudah jelaskan ya, baru saya jelaskan. Kemudian jelaskan perbedaan antara rukun wajib serta berikan masing-masing contoh dia. Tadi sudah jelaskan wajib haji itu apa, rukun haji itu apa. Dan alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab semuanya dengan baik. Alhamdulillah. Dan saya rasa dari 3 ke 4 kelompok ini kira-kira kelompok mana yang paling baik nih? 1, 2, 3, 4. Nah, yang terbaik kelompoknya nanti akan dapat hadiah. Ya. Dan alhamdulillah semua kelompok 1, 3, 4 semuanya kelompoknya bagus semua. Dan pemenangnya buat kalian semua, terutama buat kita semua. Dan alhamdulillah ada semua materi kita pada hari ini Senin 12 Mei 2025 sudah selesai, yang pada akhirnya bahwa haji adalah rukun Islam yang ke-5. Kita sebagai umat Islam tentunya mengidam-idamkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan haji ini bukan siapa yang kaya, tapi siapa yang Allah panggil. Oleh karena itu tidak ada yang tahu apakah suatu saat nanti kita bisa haji atau tidak. Tapi yang harus kita persiapkan adalah mempelajari tentang cara-cara dan tentang haji. Mudah-mudahan kita semua di sini kelas 8
Mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang kemudian hari menjadi tamu-tamu Allah atau diyufur rahman. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran hari ini, alhamdulillah senang sekali ya. Dan terima kasih atas kesempatannya, perhatiannya, dan mari kita tutup sama-sama dengan